Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas DAA di sini akan membawakan tentang knapsack problem dynamic programming. Untuk anggotanya di sini ada Yoga Pratama, saya sendiri dengan NIM 024 1010 dan 046. Kemudian ada teman saya Novel Ramadhani dengan NIM 024 1010 dan 053 dan Krishna Cahya Pratama dengan NIM 024 1010 dan 078. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai strategi problem solving. Strategi problem solving yang digunakan untuk menyelesaikan knapsack problem adalah algoritma dynamic programming, tapi dengan kompleksitas ruang yang dioptimalkan. Untuk knapsack problem sendiri merupakan permasalahan mengenai optimasi dalam pemilihan barang atau item dengan pembatasan kuota maksimum yang dapat ditampung. Pemilihan barang atau item ini didasarkan pada kombinasi barang yang akan menghasilkan nilai tertinggi dan masih memenuhi batasan kuota. Ada beberapa cara untuk pemecahan masalah knapsack, yaitu seperti algoritma brute force, genetik, dan yang digunakan saat ini yaitu dynamic programming. Dynamic programming adalah metode untuk menyelesaikan masalah secara efisien yang dapat digambarkan dalam bentuk serangkaian tahapan sedemikian hingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Next. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai cara kerja algoritma. Pada algoritma dynamic programming ini bekerja secara rekursif dan dalam proses penyelesaian masalahnya dan dalam penyelesaiannya masalah diuraikan menjadi beberapa subproblem. Berikut untuk shortcut dari dynamic programming. Algoritma ini bertujuan untuk mencari nilai yang optimal pada permasalahan knapsack. Untuk inputannya yaitu ada N, array W, array val, array WT. Array W itu adalah kapasitas maksimum. Untuk array val itu nilai profit agar profit maksimal dalam permasalahan knapsack. Untuk array WT adalah berat per item. Untuk outputnya sendiri yaitu berupa value maksimum yang tidak melebihi kapasitas W itu sendiri. Kemudian di sini I bernilai 0, lalu memasuki perulangan for I sampai N+1. Lalu melakukan perulangan lagi pada W from W kapasitas sampai bernilai 0. Lalu dilakukan perulangan hingga W itu bernilai 0. Selanjutnya if WT indeks I-1 kurang dari W. Lalu jika benar, maka dilakukan proses DP dicari maksimumnya dari DP indeks W atau DP W min WT indeks min 1 plus value indeks min 1. Kemudian return nilai DP W. Next. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kode dan running program. Please. Nanti potong loh. Ya, potong-potong aman-aman. Belum siap. Aman. Nunggu ya. Oke. Belum siap. Itu bisa. Yang belum bisa. Ini. Bisa kan? Bisa. Aneh, ikutku. Aduh. Lanjut. Berikut adalah program atau program yang kami gunakan, yaitu pertama saya menggunakan di sini yaitu ada DP dengan
array 0 for i in range w plus 1. Nah, di sini maksudnya dia array DP akan diisi sebanyak w ditambah 1 dengan isian 0. Bila w-nya itu benar 10, maka jumlah nolnya ada 11. Ada 11 angka 0 pada array tersebut. Atau terdapat 11 data pada array tersebut. Kemudian di sini ada for pertama, for i in 1, n plus 1. Di sini merupakan perulangan sebanyak jumlah barangnya. Nah, jadi perulangan ini akan dilakukan sebanyak jumlah barangnya. Jumlah barang itu diketahui dari n sama dengan len value. Value sendiri merupakan nilai atau profit dari item. Nah, dan WP sama dengan itu berat atau bobot dari itemnya. Dari satu item itu memiliki dua nilai, WT dan value. W merupakan kapasitas maksimum dari wadah atau tempat yang ingin kita masukkan item tersebut. Nah, kemudian untuk for yang kedua, for kedua ini merupakan perulangan sebanyak nilai W. Nah, kemudian misalkan kita memiliki nilai W sama dengan 10, nah, maka di sini nilai 10 di sini akan terjadi perulangan sebanyak 10 kali. Kemudian perulangan itu akan mengeksekusi program berikutnya, yaitu if WTI-1 kurang dari sama dengan W. Maksudnya jika WT atau bobot item dengan indeks sekian untuk kurang dari sama dengan W atau kapasitas maksimum, maka program ini akan dijalankan. Kemudian untuk DP indeks W sama dengan max DPW, DP dengan indeks W minus WT indeks I min 1, nah ditambah value I min 1. Nah, di sini mencari nilai maksimal antara nilai DP dengan indeks 10 dengan nilai DP yang baru saja yang kita cari. Misalkan itu nilainya lebih besar, maka itu akan dilihat sebagai nilai DP. Kemudian kita return DP. Nanti nilai DP-nya akan masukkan pada indeks yang telah dituju. Dan sekarang kita ambil contoh data sih ada value-nya ada 60, 20, 120, 300 dan 80. Kemudian ada WT-nya 3, 2, 4, 3 dan 1. Lalu kemudian untuk W-nya sama dengan 10. Dan kita definisi juga tadi yang saya katakan N sama dengan len value. Kemudian bila kita run programnya, maka akan menghasilkan hasil berikut. Nah, hasil ini kita dapatkan yang pertama itu ada DP sama dengan 0 for i indent W plus 1. Fungsi ini menghasilkan kita mendapatkan ini. Kita dapatkan array dengan jumlah datanya ada 11 atau nolnya di sini ada 11. Kemudian kita langsung ada for i index for yang pertama. For pertama ini akan mengeksekusi berdasarkan itemnya. Jadi item pertama akan dieksekusi secara beres lalu masuk item kedua. Jadi bisa kita di sini i-nya nih item pertama i sama dengan 1. I item pertama 1 akan diselesaikan sebanyak 11 kali. Lalu baru akan masuk i kedua. Lalu kemudian di sini ada for kedua. For kedua itu berisi berisikan perulangan sebanyak nilai W-nya. Kemudian di sini akan dilakukan melakukan mencari nilai maksimum. Nah, misalkan nih kita masukkan data pertama dengan value 60 dan bobotnya adalah 3. Kita masukkan di sini. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Jika benar, maka DP dengan indeks 10 sama dengan max DP dengan indeks 10. DP dengan indeks 10
dan DP dengan 10 sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian DP kurang dari WP dengan indeks I-1 plus value I-1. Nah, di sini kan W tadi 10. W di sini 10. Kemudian WT itu 3. W 10 dikurangin WT I-1 sama dengan 10 dikurangin 3 sama dengan 7. Apakah di sini, apakah 7 plus value I-1 ini DP dengan indeks 7 ini sama dengan 0? Nah, di sini plus value I min 1 ini sama dengan 60. Nah, kemudian maka di sini kita memiliki perbandingan. Apakah 0 lebih besar daripada 60 atau 60 besar dari 0? Manakah yang lebih besar? Nah, tentu saja jawabannya adalah 60. Maka akan kita return DP dengan indeks 10 itu berisikan 60. Maka DP dengan indeks 10 kita ubah nilainya dengan 60. Nah, ditubah programnya berlanjut terus-menerus hingga berakhir, kemudian berlanjut masuk ke item kedua dengan program sama dan proses yang sama hingga selesai sampai dengan item ke-5 nih, 5. Karena kita di sini menggunakan 5 item karena n file-nya itu sama dengan 5. Jadi ini total pengerjaan ini itu sebanyak n dikali W. Nah, kemudian di sini kita menemukan hasil maksimumnya. Hasil maksimumnya di sini kita dapat 520. Kita dari array yang terakhir ini. Nah, kenapa kita di sini ngeprint array sini adalah kita agar dapat melihat hasilnya, hanya melihat prosesnya saja sih, supaya gampang. Nah, di sini hasil jadi nilai optimal yang kita dapatkan dari masukkan kelima barang ini dalam W-nya 10 adalah 520. Gitu. Nah, sekian dulu penjelasan dari running programnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu apakah algoritma tersebut termasuk dynamic programming atau bukan? Jawabannya adalah ya. Karena permasalahan diselesaikan dengan cara dipecah terlebih dahulu dengan subproblem dengan proses rekursif. Dan di sini kita dapat lihat dari kode yang for I in range I n plus 1 dengan for W in range W 0 min 1 dengan ulangan dengan ini, misalkan ini panjang line-nya yaitu jumlah itemnya. Lalu yang kedua untuk for ininya, for W in range ini perulangan ini digunakan sebanyak W atau kapasitas maksimumnya. Lalu untuk selanjutnya, hitunglah efisiensi waktu dengan memunculkan efisiensi kelas algoritma. Nah, untuk time complexity-nya yaitu O dengan NW, di mana N adalah jumlah elemen dan W adalah jumlah kapasitas maksimum. Jadi, semakin besar nilai W dan N, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk auxiliary space atau ruang bantunya, di sini kita menggunakan array satu dimensi. Nah, ini dari running program dengan running program dpw max dp dengan indeks W dengan dp dengan indeks W min WT indeks I min 1 dengan value dengan indeks I min 1. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada tabel, di sini berisikan kemungkinan yang diperoleh untuk masing-masing kapasitas. Nah, dari tabel ini juga kita dapat lihat kemungkinan keuntungan optimalnya adalah ini yaitu 520. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.